Suku Dayak mengenal tradisi mengayau yang digunakan saat konflik antar suku. Tradisi mengayau mempunyai hubungan dengan ritual mangkok merah. Mangkok ini berfungsi sebagai alat komunikasi antar sesama rumpun Dayak, serta sebagai penghubung dengan roh nenek moyang. Mangkok merah dijadikan sebagai alat untuk memohon bala bantuan guna melawan musuh. Suku Dayak percaya melalui mangkok merah, roh leluhur akan membantu mereka dari serangan luar. Jika mangkok merah sudah diedarkan, maka mampu mempengaruhi massa untuk melakukan gerakan. Mangkok merah mempunyai kekuatan untuk mengajak semua orang Dayak terlibat dalam peperangan. Benda ini keluar kalau akan terjadi hal-hal besar yang menakutkan, gawat, dan jiwa terancam. Mangkok merah saat itu juga dikeluarkan sebagai bentuk pertahanan, serta menjaga keselamatan dari serangan musuh. Hanya panglima adat yang dapat melaksanakan atau memimpin ritual ini, dan panglima adatlah yang berwenang untuk memanggil dan berhubungan dengan para roh suci atau dewa. Panglima ini yang kemudian memimpin perang. Dalam adat mangkok merah, prosesnya meliputi musyawarah sampai pemberangkatan bala yang dilaksanakan secara religius. Selain itu, adat mangkok merah juga bersifat memaksa atau mengikat. Maksudnya, pihak ahli waris yang dituju atau yang sudah menerima berita mangkok merah wajib ikut. Meski disebut sebagai mangkok merah, namun sebenarnya memiliki bermacam warna. Hanya saja mangkok ini disebut mangkok merah, karena di dalamnya dituangkan cairan merah yang ada pada getah jaranang. Namun seiring perkembangan zaman, getah jarangan itu dapat diganti dengan cat merah. Jaranang adalah sejenis tanaman akar yang mempunyai getah berwarna merah dan digunakan sebagai pewarna sebelum masyarakat Dayak mengenal cat. Akar jaranang yang berwarna merah dioleskan pada dasar mangkok bagian dalam. Merah diidentikan dengan darah. Karena itu, darah harus digunakan sebagai salah satu isi ataupun sesaji dalam ritual mangkok merah. Panglima adat membawa mangkok merah ke Panyugu atau tempat suci yang dianggap keramat pada saat matahari terbenam. Di sana, ia meminta petunjuk dewa. Diyakini bahwa roh suci akan menjawab melalui tanda-tanda alam yang kemudian diterjemahkan oleh Panglima. Apakah mangkok merah sudah saatnya diedarkan atau belum? Jika dianggap layak, tubuh Panglima akan dirasuki oleh roh dewa. Jika Panglima adat pulang ke kampung dengan teriakan histeris atau tariu, maka mangkok merah itu dapat segera diedarkan. Mendengar teriakan histeris itu, masyarakat akan segera berkumpul di lapangan dengan memegang mandau, perisai, dan mereka siap untuk perang melawan musuh. Upacara mengedarkan mangkok merah berlangsung di seluruh wilayah yang bisa dijangkau, hingga dianggap cukup untuk menghadapi musuh. Panglima adat kemudian menularkan roh dewa kepada semua penduduk, kemudian mengutus kurir untuk mengantarkan mangkok merah ke desa lain. Mangkok merah yang sudah diritualkan harus segera dijalankan dan disebarluaskan tanpa banyak tanya. Jika ada orang yang menghalangi jalannya mangkok merah, akan mendapat hukuman atau sanksi adat. Menurut kepercayaan masyarakat Dayak, orang yang memegang mangkok merah yang asli adalah setengah manusia dan setengah roh halus, atau setengah dewa. Sewaktu-waktu ketika ada konflik besar yang mengancam suku Dayak, maka mangkok merah yang asli itu akan datang secara tiba-tiba melalui ritual adat. Melaksanakan ritual mangkok merah bagi kepercayaan suku Dayak tidaklah mudah, karena di dalamnya terdapat kepercayaan bahwa ritual yang dilaksanakan akan meminta nyawa manusia dan menimbulkan korban. Orang yang terpengaruh oleh mangkok merah akan membunuh karena mereka dalam keadaan kesurupan.
Itulah misteri mangkok merah dan hubungannya dengan Panglima suku Dayak. Salam budaya, salam hangat dari bumi Borneo.